Bunga teratai tumbuh di atas air. Bunga cantik seperti diukir. Terima kasih hadirin, para peserta dan Dewan Hakim yang telah hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Pohon kelapa tumbuh di taman, berbuah lebat manis rasanya. Musabaqah tilawatil Quran, cabang tafsir bahasa Indonesia penuh pedoman. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat sehingga kita bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaah beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sumatera Utara, Dewan Pengawas, Ketua Dewan Hakim, serta Majelis Hakim yang kami muliakan. Pagi ini, hari Sabtu 20 Juni 2026, kita melaksanakan musabaqah tilawatil Quran ke-40 tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, cabang tafsirul Quran bahasa Indonesia yang kita laksanakan di Gedung Haji Anif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan Sutomo Medan yang penuh berkah dan megah ini. Bapak Ibu hadirin, Dewan Hakim dan para peserta yang kami hormati. Sebelum musabaqah dimulai, agar pelaksanaan berjalan lancar, mendapat ridha dan keberkahan Al-Quran, marilah kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bapak Ibu hadirin, para peserta dan majelis hakim, dengan tema musabaqah tilawatil Quran ke-40 tahun 2026 dengan tema satu irama, satu tekad dalam kolaborasi sumut berkah serta ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami panggil mufassirah dengan nomor urut tampil 1. Kami panggil mufassirah dengan nomor urut tampil 1. Dipersilahkan memasuki mimbar tilawah dan bersiap-siap dengan nomor urut tampil 2.
Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah mufassirah dengan nomor urut tampil 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن يكون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدك فلما وكذلك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. Boleh diulang Ustaz. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون لهم إن الكافرون إلا في غرور. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله خبير والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat surah Al-Isra ayat 1 sampai 4. Apa artinya barokna? Kami memberkahi. Tattakhidhu. Engkau menjadikan. Hamalna. Kami membawa. Latufsidunna. Niscaya kalian merusak. Uluwan. Tinggi. Jelaskan munasabah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah ayat 1 dan 2 dengan ayat sebelumnya, yang dimana ayat sebelumnya ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 Nabi Muhammad SAW Allah perjalankan ke Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Di sini Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dikarenakan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lagi berduka, dikarenakan paman dan istri beliau wafat di tahun yang sama. Dalam perjalanan tersebut di setiap langit Nabi Muhammad SAW berjumpa Nabi. Tadi apa pertanyaannya?
Munasabah. Pertanyaan Dewan Hakimnya apa tadi? Munasabah Ustaz. Apa itu munasabah? Keterkaitan ayat Ustaz. Ada pertanyaan untuk menjelaskan. Tidak Ustaz. Coba fokus. Munasabah. Munasabah ayat 1, Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah mewahyukan kepada Nabi. Cukup Ustaz. Baik. Lanjutkan ke tafsir. Nah, di sini baru keluarkan semua ilmunya. Silakan. Di ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, di mana di langit yang di ayat ini penafsiran di ayat ini adalah disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sholat 5 waktu. Cukup Ustaz. Cukup. Apa artinya Masjidil Aqsa? Masjid. Apa arti Aqsa? Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Apa arti quswa, Aqsa? Mengapa ketika menyebut Masjidil Aqsa ada alladzi barakna haulahu, tapi ketika menyebut Masjidil Haram tak ada disebut? Apa sebabnya? Bisa? Kita lanjut. Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj ruhnya saja atau ikut jasadnya? Ruhnya saja Ustaz. Jasadnya tak ikut. Berarti yang menjemput solat 5 waktu itu ruh Nabi Muhammad. Oh, afwan Ustaz, tidak Ustaz. Ya. Bagaimana? Ikut jasadnya Ustaz. Jasad dan ruhnya. Baik, lanjutkan. Udah, itu saja. Ada buku Pak Quraisy Shihab, pernah baca? Membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Tebal sekali bukunya itu. Dia katakan di situ, ada yang berpendapat bahwa Isra wal Mi'raj itu jaraknya itu terjadi 3 bulan kemudian. Jadi kalau Isra di bulan Januari umpamanya, itu Mi'raj itu terjadi di bulan Maret atau April. Percaya apa tidak pendapat itu? Percaya Ustaz. Alasannya? Kalau sudah Allah yang Bukan Allah, Quraisy Shihab. Alasannya Jangan karena Quraisy Shihab betul. Tidak betul juga. belum. Gimana? Belum ada baca buku beliau Ustaz. Oke. Baik, pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat itu?
pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini di kehidupan kita yang sekarang, kalau lagi banyak masalah atau banyak cobaan yang lagi diuji, lagi bersedih, enggak apa-apa jalan-jalan Ustadz. Jalan-jalan. Oke, udah. Baca dulu ayat yang menyuruh jalan-jalan, biar kuat argumennya dulu. Saya nggak pernah saya bertanya lagi setelah kesimpulan. Ini agak penasaran pula saya jadinya. Coba dulu. Apa ayat Quran yang menyuruh jalan-jalan sambil makan-makan? Mana ayatnya? Barakallah, barakallah. Sadaqallahul azim. Berikutnya kami panggil mufassir dengan nomor urut tampil 2. Kami panggil mufassir dengan nomor urut tampil 2. Dipersilahkan memasuki mimbar tilawah dan bersiap-siap dengan nomor urut tampil 3. Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah mufassir dengan nomor urut tampil 2. Bismillahirrahmanirrahim. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية Ulangi Ustaz. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما
فلما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ واقعة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واعية وانشقت السماء فهي يومئذ واهدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واعية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فكلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Buka surah Al-Isra ayat 29 sampai 32. Apa artinya maghlulatan? terbelenggu, Mahsura,
menyesal, Yabsut, melapangkan, imlaq, miskin, fahishah. keji. Lanjutkan munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana Allah memberikan pelajaran. Gini aja. Tengok aja yang itu 2932. Tak usah ke belakang, tak usah ke depan. Munasabah ayat 29 dengan ayat 32 adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah atau hal-hal yang dibenci oleh Allah dari perbuatan makhluknya. Ayat 29 Allah menjelaskan, Allah melarang manusia untuk bersifat kikir dan pelit atau kebalikannya, yaitu berlebih-lebihan dalam memberi. Kemudian di ayat 31-32 ini Allah menjelaskan bahwasanya larangan kepada makhluknya untuk membunuh. Cukup? Dan larangan untuk berbuat zina. Baik, lanjutkan tafsir. Tafsir ayat ini ialah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelunggu ke lehermu. Di dalam tafsir yang saya baca dalam 3 tafsir, tafsir Kementerian Agama Indonesia, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Jalalain, dijelaskan bahwasanya yang pertama Allah larang di dalam ayat 29 ini adalah bersifat kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Ini memberikan suatu kiasan bahwasanya orang yang terbelenggu tangannya ke lehernya, artinya harta benda yang ia miliki, apapun yang ada pada dirinya, dia tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Misalnya ada saudara-saudaranya yang meminta pertolongan kepada dirinya, padahal dirinya mampu untuk menolong saudaranya atau orang yang membutuhkan, maka ia tidak mau memberikannya. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau berlebih-lebihan, terlalu mengulurkan tanganmu dengan setiap uluran, dan sehingga engkau menjadi menyesal lagi, menjadi tercela lagi menyesal. Yang kedua ini Allah memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang yang terlalu berlebihan dalam memberi juga dilarang dalam ayat ini. Dalam ayat lain juga Allah jelaskan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang memberikan penjelasan bahwasanya dalam memberi itu jangan terlalu pelit dan jangan terlalu berlebih-lebihan di antara kedua-duanya. Dan jika kita lihat dalam asbabun nuzulnya dijelaskan bahwasanya ketika dari Bani Muzainah meminta kepada Rasulullah untuk memberikan mereka, asbabun nuzulnya ialah ketika seorang anak yang meminta kepada Rasulullah atas sesuatu, atas perintah ibunya, Rasulullah mengatakan, aku tidak memiliki apapun untuk memberikan kepadamu hari ini. Maka anak tersebut mengatakan kepada Rasulullah, aku hanya meminta pakaian ya Tuhan. Maka Rasulullah memberikan baju gamisnya, dia membuka baju gamisnya dan memberikan kepada anak tersebut, sehingga Rasulullah di rumahnya tidak lagi memiliki pakaian. Maka turunlah petunjuk dalam ayat ini bahwasanya dalam memberi jangan berlebih-lebihan. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW menerima pakaian hadiah, karena Rasulullah orang yang sangat dermawan, ia membagi-bagikannya pakaian tersebut kepada orang-orang. Lalu ada sekelompok orang mendatangi Rasulullah untuk meminta sesuatu, namun pakaian tersebut telah habis. Maka ini memberi petunjuk kepada Rasulullah agar dalam memberi jangan semua yang telah diterima oleh Rasulullah untuk memberikan semuanya. Maluman mahsura memiliki 2 makna. Maluman tercela, mahsura menyesal. Mengapa maluman? Mengapa tercela? Karena tindakannya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Karena dia memberikan
dia tidak mau memberikan harta bendanya, dia tercela, dikata orang-orang sekitar juga pelit. Ini juga terjadi pada diri dalam masyarakat. Orang-orang yang kita tampak memiliki harta benda, memiliki kelebihan, tapi ketika orang meminta bantuan kepada dirinya, dia tidak mau memberikannya. Mahsurah, lagi menyesal. Mahsurah ditujukan kepada wala tabsuqha kullal bast. Karena dia berlebih-lebihan dalam memberi, sehingga dia tidak memiliki apapun untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Bahkan ada juga karena terlalu berlebih-lebihan, dia sampai berani juga menghutang untuk memberi bantuan kepada orang yang menerimanya. Maka ini dilarang dalam ayat ini. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu, ia melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia juga yang membatasinya. Sesungguhnya dia kepada hamba-hambanya maha teliti, maha melihat. Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan bahwasanya pada dasarnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya itu pada dasarnya Allah yang telah memberikan kepada dirinya. Ya basutur rizqa kepada orang-orang yang Allah lapangkan. Dan wa yaqdir, Allah juga membatasi atas hamba-hamba Allah yang memiliki harta yang berkecukupan atau bahkan kurang menurutnya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Artinya Allah tahu apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya terhadap rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Jika ia memberikan karena Allah Subhanahu wa taala, ia mengetahui bahwasanya harta tersebut pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ia yakin bahwasanya orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan Allah lipat gandakan, bukan Allah kurangkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah yang akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Basira, Allah juga melihat orang-orang yang menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu memberi hartamu secara terang-terangan, maka itu baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan jika kamu memberikan secara rahasia dan kamu berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Maka Allah tahu siapa yang memberikan rezekinya kepada orang lain. Namun ada catatan juga kata Allah dalam surah ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Tidak semua orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala Allah terima, karena ada beberapa orang-orang yang tampaknya ia memberikan hartanya di jalan Allah, tampaknya ia berinfak, suka gemar memberikan kepada orang lain, namun dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu karena ingin dipuji oleh orang lain. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dalam ayat ini larangan Allah selanjutnya ialah perintahkan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, janganlah membunuh anak karena takut miskin. Dan saat ini banyak terjadi, kita lihat dalam masyarakat, mereka membunuh anaknya. Seminimalnya ada juga yang membuang anaknya, alasan sama, khasyata imlaq, takut miskin, takut nggak bisa memberi makan anaknya. Padahal kata Allah jelas, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Setiap orang memiliki rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jangankan kita manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan saja Allah jamin rezekinya. Kata Allah,
nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Artinya Allah lah yang memberi rezeki kepada anak-anakmu dan kepada dirimu. Maka sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu, jangan sampai kita berani membunuh anak kita karena takut miskin, takut berkurang harta. Kita pada hari ini mungkin merasa memiliki harta yang sekedar saja. Bagaimana jika aku memiliki anak yang sekian orang? Takut dia menjadi anak yang nggak makan, dia membunuh. Kata Allah, jangan. Wala taqtulu auladakum khasyat imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khata'an kabira. Karena kata Allah, sesungguhnya membunuh mereka, membunuh anak-anakmu adalah dosa yang besar. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berani membunuh anaknya karena takut miskin, maka mereka mendapatkan dosa yang besar jika berani berbuat demikian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya ia perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Larangan Allah selanjutnya ialah perbuatan zina. Perbuatan zina ini memiliki banyak efek yang negatif. Yang pertama, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas bahwasanya barang siapa yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berani mengerjakan yang Allah larang, maka pasti dia akan dapat efek yang negatif. Begitu juga hablum minan nasnya, di sekitar manusia, sekitar tetangganya, orang-orang dekatnya, pasti orang-orang yang berbuat zina mereka akan dikucilkan, mereka akan dihina orang-orang sekitar karena perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Innahu kana fahisyah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Artinya dalam Islam telah dijelaskan cara untuk agar tidak berbuat zina adalah nikah. Maka dengan jalan zina, kata Allah, wa sa'a sabila. Mengapa demikian? Yang pertama tadi jelas karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila memiliki keturunan maka akan berefek negatif di masa depan keturunannya dan seterusnya. Itu khutbah Jumat atau presentase ilmiah yang kamu sampaikan itu kira-kira itu? Yang barusan. Perasaanmu yang kamu sampaikan itu khutbah Jumat atau presentase ilmiah di bidang tafsir? Menjelaskan, Ustaz. Menjelaskan, Ustaz. Menjelaskan. Oke, kalau begitu saya ajak ke data-data ilmiah kalau begitu. Di Al-Quran ketika menjelaskan tentang pelit atau kikir, bahasa Arabnya ada dua itu. Satu bakhil, satu lagi suh. Wa uhdiratil anfusus suh. Apa bedanya? Ustaz, bakhil itu, Ustaz, pelitnya itu secara umum hanya orang sekitarnya, Ustaz. Kalau syuh ini pelitnya itu bahkan untuk dirinya sendiri juga. Oke. Dia memiliki harta. Kalau yang bakhil, orang meminta bantuan kepada dirinya nggak mau dia bantu. Sementara syuh bahkan untuk diri sendiri pun dia sangat berpikir, ini harus nggak saya beli, padahal itu butuh bagi dirinya juga, Ustaz. Tadi kalau banyak berinfak jadi orang kaya, begitu kira-kira, benar nggak? Kalau berinfak, Ustaz, itu Allah akan memberikan balasan berlipat ganda, dan itu nggak harus berbentuk yang materi ya. Maka sebenarnya kata Allah dalam Islam itu rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, rezeki itu bisa banyak bentuknya, bahkan yang banyak dilupakan oleh orang. Rezeki bisa beribadah kepada Allah itu merupakan rezeki yang luar biasa, Ustaz. Baik. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada anak? Dia belum kerja. Gimana caranya? Allah memberikan rezeki kepada anak ini dengan berbagai cara yang kita lihat dalam keseharian. Bisa jadi berbentuk orang tuanya yang tadi awalnya tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun hartanya terbatas. Cukup. Begini ya, nasihat saya ke depan. Bicara itu efektif, efisien. Tengok, habis waktunya jadinya. Nggak perlu panjang. Yang penting itu jawami'ul kalim. Tahu itu istilah itu kan? Efektif, efisien. Oke? Barakallah. Cukup.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin, para peserta dan Dewan Hakim yang kami hormati. Berikutnya kami panggil mufassirah dengan nomor urut tampil 3. Kami panggil mufassirah dengan nomor urut tampil 3. Dipersilahkan memasuki mimbar tilawah dan bersiap-siap dengan nomor urut tampil 4. Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah mufassirah dengan nomor urut tampil 3. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تضربوا لله الأمثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا. Afan Ustadz boleh diulang?
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفئ قال الذين كفروا للذين آمنوا خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن لو نشاء قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله عليم
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Buka surah Al-Isra ayat 72 sampai 76. Halo Ustaz. Oke. Apa arti a'ma? Buta. Litaftaria. Untuk mengada-ngadakan. La'adzaqnaka. Niscaya akan kami rasakan kepadamu. Al-mamat. Mati. Khilafaka. Afan Ustaz, boleh diulang? Khilafaka. Sepeninggalmu. Lanjut, munasabah. Pilih di antara ayat-ayat itu. Mana yang mau dijelaskan? Boleh ayat 72 ke 73, 74 ke 75, boleh. 75 ke 76, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Munasabah ayat 73, 74 dan 75. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum kafir Quraisy yang hampir saja membuat Nabi Muhammad SAW berpaling dari apa yang telah Allah karuniakan, dari apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dilanjut di ayat 24, apabila Nabi Muhammad SAW berpaling dari apa yang telah diwahyukan, niscaya mereka kaum kafir Quraisy ini akan menjadikan Nabi Muhammad menjadi kawan dekatnya. Lalu dilanjut ayat 75, apabila itu sampai terjadi, Nabi Muhammad menjadi kawan dekat kaum kafir Quraisy dan berpaling dari apa yang telah Allah wahyukan, niscaya Allah akan menimpakan kepada Nabi Muhammad, hampir saja Allah menimpakan azab yang berlipat ganda kepada Nabi Muhammad SAW jikalau itu terjadi.
Baik, lanjutkan penjelasannya, tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiran surah Al-Isra ayat 71. Allah memulai ayat ini dengan kalimat yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari ketika kami seru mereka semua, setiap manusia bersama pemimpin-pemimpinnya. Yauma di sini dalam ilmu nahwu dijelaskan kata yauma adalah isim dzaraf makan, menamakan isim dzaraf zaman, maaf Ustaz, menamakan waktu. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Waktu di mana Allah panggil semua manusia-manusia itu bersama pemimpinnya, semua umat bersama pemimpinnya itu pada hari kiamat. Faman utiya kitabahu biyaminih, maka barang siapa di hari kiamat itu diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Maka mereka akan membaca buku catatan amal mereka sendiri dan mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka sungguhnya dia akan buta dan itulah seburuk-buruknya jalan. Buta di sini yang dimaksudkan adalah bukan buta matanya, namun disebutkan di sini adalah buta hatinya. Buta hatinya dari melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui keesaan Allah, buta hatinya tidak melihat apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal latakhadhuka khalila. Dijelaskan dalam kitab Lubabun Nuqul fi Sababin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Sayuti bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum kafir Quraisy yang hampir saja memalingkan Rasulullah SAW dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya, sehingga turun ayat ini sebagai teguran oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengada-ngadakan apa yang ada selain dari Allah, litaftari alaina ghairah, untuk tidak mengada-ngadakan selain Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang harus disembah, tidak ada yang lain. Wa idzal latakhadhuka khalila, dan apabila Rasulullah condong kepada mereka sedikit saja, maka niscaya Rasulullah akan menjadi teman dekat kaum kafir Quraisy dan ingkar kepada Allah. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dilanjut di ayat 75, idzal adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Di ayat inilah Allah menjelaskan resiko yang akan diterima oleh Nabi Muhammad SAW jika Nabi Muhammad berpaling dari apa yang telah Allah wahyukan, yaitu idzal adzaqnaka, niscaya kami akan rasakan kepadamu di'fal hayati, berlipat ganda di kehidupan dunia ini, wa di'fal mamati, dan berlipat ganda azab yang akan kamu terima setelah mati nanti. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira, kemudian tidak akan kamu temukan selain kami pertolongan dari pihak manapun. Buta di dunia ini dari apa tadi? Buta hatinya, maksudnya apa tadi? Enggan menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu cukup? Itu maksudnya ya? Iya, Ustaz. Baik. Bagaimana caranya supaya hati manusia itu kuat? Terutama tadi dalam menerima hidayah itu, atau supaya konsisten dalam hidayah itu. Ada caranya apa tidak? Cara agar hati konsisten yakin dengan ketentuan yang Allah tetapkan itu salah satunya dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah beriman, yakin dengan Allah, insya Allah tidak akan pernah menyekutukan Allah, dan yakin tidak ada selain Allah yang patut disembah. Gitu caranya? Ya. Ya. Yang bisa diperhatikan itu, yang bisa diurus itu sebenarnya yang mana itu? Fuad atau qalbu manusia itu? Yang mana dia? Yang bisa dikotak-katik manusia, yang fuad atau yang qalb?
Fuad Ustaz. Silakan. Penjelasannya? Dijelaskan dalam Al-Quran, afan Ustaz, ana lupa di surah apa. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu wal fuad. Dijelaskan dalam surah Al-Isra juga Ustaz di ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan wal fuad ini diartikan juga sebagai arti kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi fuad itu perbedaan antara fuad dengan qalbun. Qalbun itu artinya juga hati, fuad juga diartikan dengan hati. Tapi yang menjadi pembeda antara fuad dan qalbun itu adalah qalbun, disitulah letak keimanan manusia kepada Allah. Sedangkan fuad ini lebih condong ke perasaan, emosional. Rasa cemas, rasa khawatir. Rasa khawatir ini bisa saja seketika kapan-kapan saja bisa berubah menjadi rasa senang. Rasa takut bisa berubah jadi rasa gembira. Itulah fuad tadi, berbolak-balik. Enggak ini Ustaz, bisa diotak-atik begitu. Kalau qalbun letak keimanan manusia, menetap dia. Di situ menetap keyakinan kepada Allah SWT. Afan Ustaz tuh balik. Fuad yang qalbun yang bisa dibolak-balik, yang kotak-katik. Makanya ada dalam doa disebutkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati yang sifatnya berbalik-balik. Bisa saja hari ini dia percaya, makanya ada hadis disebutkan siang beriman kepada Allah, malam bisa saja dia kafir. Itulah hati tadi, berbalik-balik sifatnya. Tapi kalau fuadnya dia teguh, yakin, tidak bisa dikotak-katik sama manusia. Emang sudah begitulah dia. Kalau ada, ini lagi viral ini, kasus di kampus sebuah universitas negeri. Kalau misalnya ada orang mau berbuat jahat, terbetik dalam hatinya, itu fuad atau qalbun? Belum dilakukannya lagi. Fuad Ustaz. Fuad atau qalbun? Qalbun Ustaz. Coba konsisten, yang mana dia? Qalbun Ustaz. Ada seorang suami jatuh cinta sama istri tetangganya, fuad atau qalbun? Qalbun Ustaz. Berdosa apa tidak itu? Kalau jatuh cinta kepada istri dia sendiri Ustaz, apa jatuh cinta sama Istri tetangganya? Istri tetangga. Itulah ada patah kata mengatakan kan Ustaz, rumput tetangga lebih hijau begitu. Iya, kan, berdosa apa tidak? Berdosa Ustaz. Ini bukan persoalan itu. Fuad itu pekerjaan fuad atau qalbun itu? Jatuh cinta sama istri Qalbun orang. Ustaz. Berdosa apa tidak itu? Berdosa Ustaz. Jelas berdosa. Bahaya itu. Kalau misalnya dia jatuh cinta kan Ustaz sama istri tetangga, cuman kok sekedar jatuh cinta nggak berdosa lah dia Ustaz, kecuali dia melakukan zina, di situ baru berdosa. Kok sekedar jatuh cinta kan emang sudah normalnya manusia Ustaz. Iya, fuad atau qalbun? Qalbun Ustaz. Qalbun. Kalau dimintanya nomor WhatsApp-nya, berdosa apa tidak? Oh, sudah berdosa Ustaz, karena Itu- sudah ada tindakan dosa di dalamnya. Fuad atau qalbun? Qalbun Ustaz. Oh, hati-hati ya menggunakan istilah itu. Tadi kamu baca fuad itu mas'ul, ada situ. Fuad itu dimintai pertanggungjawabannya. Ada situ kan? Oh ya Ustaz, di surah Al-Isra ayat 36. Hati-hati antara jatuh cinta dengan minta nomor WhatsApp. Lain urusannya itu. Satu urusan fuad, satu lagi urusan qalb. Oke? Ya, Ustaz. Baik. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat-ayat ini? Dari surah Al-Isra ayat 71 sampai 75 yang baru saya bacakan tadi, di sini saya mengambil 3 pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama, bahwa di hari kiamat nanti setiap manusia akan dibangkitkan, akan diseru kembali bersama dengan pemimpin-pemimpinnya. Yang kedua, manusia yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Mereka akan bahagia membaca buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang ketiga, orang yang buta di dunia, buta hatinya, tidak hanya buta matanya, dia juga akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta hatinya. Barakallah. Shadaqallahul azim.
Bapak Ibu hadirin, para peserta dan Dewan Hakim yang kami hormati. Berikutnya kami panggil mufassir dengan nomor urut tampil 4. Kami panggil mufassir dengan nomor urut tampil 4. Dipersilahkan memasuki mimbar tilawah. Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah mufassir dengan nomor urut tampil 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون بل إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم تزرعون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنزلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. كنتم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسبتم أن تدخلوا Buka surah Al-Isra ayat 77 sampai 80. Sudah? Sudah. Oke? Apa artinya tahwila? Mengubah, Liduluk, tergelincir, mashhuda, disaksikan, fatahajjad, dan salat tahajudlah, wa akhrijni. dan keluarkanlah aku. Baik, munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kondisi Nabi di dalam menghadapi godaan, bagaimana kondisi Nabi dalam berdakwah menghadapi tekanan-tekanan dari orang kafir. Sehingga sehingga keterkaitan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi dengan memberikan faedah-faedah yang begitu luar biasa, yaitu perintah untuk melaksanakan salat tahajud. Karena dengan ayat ini, karena dengan salat tahajud, posisi Nabi Muhammad SAW semakin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tafsir ayat yang 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Perintah untuk melaksanakan salat, yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai malam. Itu disebutkan salatnya adalah salat zuhur dan asar. Wa Qur'an al-fajr. Yang kedua, perintah untuk membaca Al-Quran.
maaf Ustaz. Wa Qur'an al-fajr, itu adalah perintah untuk melaksanakan salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Kata Allah, orang yang melaksanakan salat fajar itu kana mashhuda, adalah ia yang disaksikan oleh para malaikat. Yang 79, wa minal laili fatahajjada bihi. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan min tabaiyah yang bermakna di sebagian malam itu bebas mau di jam berapa. Ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan salat tahajud itu bervariasi. Bisa jam 1 atau menjelang subuh. Fatahajjada bih, kata Allah, di waktu itu tunaikanlah salat tahajud. Apa tujuannya? Kata Allah, nafilatan lak, sebagai bonus untuk kamu. Janji yang lebih bagus lagi, kata Allah, siapa ya orang yang melaksanakan salat tahajud? Yang pertama, Allah nanti akan membangkitkan kita. Allah akan membangkitkan kita dan memberikan tempat yang sangat baik ataupun terpuji. Yang ke-80, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah doa yang sangat baik. Wa qur rabbi adkhilni. Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang baik. Maksudnya adalah tunjukilah aku ke hal-hal yang dari hal-hal yang bisa mendapatkan kemurkaan kepadamu. Maksudnya adalah Allah, Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan masukkanlah aku ke tempat yang baik. Maksudnya adalah ke tempat yang paling diridai Allah Subhanahu wa taala. Waj'al li min ladunka sultan, dan jadikanlah aku di sisimu sultanan nasira, yang mendapat pertolongan. Karena ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di fase tekanan berdakwah kepada sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak solat tahajud sebelum tidur? Misalnya dia mau nunggu Piala Dunia, tak tidur dia, solat dia belum tidur, solat tahajud, sah apa tidak solatnya? Pernah kami dengar keterangan boleh Ustaz? Sah atau bedakan? Boleh, sah, haram, halal, baik. Sah, Ada dalam usul fikih itu, dia tidak boleh tapi sah. Jualan dalam masjid, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum jual belinya? Boleh. Kan? Bukan boleh, sah. Bedakan yang begitu-gitu itu. Ini sekarang pertanyaannya, sah apa tidak solat tahajud sebelum tidur? Sah. Sah. Karena konteks ayatnya Ustaz dibilang situ, syaratnya itu wa minal lail Ustaz. Fatahajjat al-hujud, apa artinya al-hujud? Akar kata al-hujud apa? Jahada. Bukan. Al-juhud. Lihat dulu huruf-hurufnya betul-betul. Hajada. Apa? Hajada. Apa arti hajada dalam kamus-kamus standar? Yaitu sesuatu yang ada usaha atau kelelahan Ustaz. Terbalik itu, jihad mungkin di dalam pikiran. Beda lagi kalau jahadu hak kecil walladina jahadu lain, wa jahadu biha wastaiqanatha lain lagi. Ini hujud lain lagi nih. Udah, bisa nyambung. Struktur katanya beda. Apa artinya ini? Berusaha Ustaz. Berusaha. Iya. Baca dalam Tabari. Artinya itu solat setelah tidur. Tapi itu dari segi bahasa, dari segi hukum betul jawabanmu. Sah itu.
Silakan sholat tahajud sebelum tidur. Baik. Kita disuruh menegakkan sholat dengan sempurna, baik secara fisik maupun batin. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran, perintah-perintah sholat itu selalu aqimus sholah. Wal mukiminas sholah. Macam ini apa tadi? Akimis sholah. Iya kan? Ya. Kenapa itu pakai akimu? Ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan akim ini personel, Ustaz. Jadi semua kita itu harus melaksanakan sholat. Sehingga Allah buat di sini katanya itu khitabnya itu anta. Jadi ayat ini ke individu semua, Ustaz. Makanya disebut akimi, bukan menggunakan kalimat jamak. Gitu maksudnya. Mana yang benar terjemahan ini? Aqimus sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat. Mana yang benar? Kalau laksanakan sholat itu hanya sekedar melaksanakan rukun dan kewajibannya, Ustaz. Tapi kalau dirikan sholat, syarat rukunnya terpenuhi, kekhusyukannya harus dapat betul-betul, Ustaz. Berarti yang benar adalah Aqimi, Ustaz. enggak, terjemahnya. Dirikan. Dirikanlah sholat, Ustaz. Kalau begitu apa arti ayat ini? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki berdiri di atas perempuan, begitu jadinya. Bukan berdiri, itu makna kiasan, Ustaz. Terus Makna itu setiap kita itu harus jadi terdepan untuk melindungi perempuan. Jadi apapun terjadi kita, Ustaz. di tafsir mana itu qawwam disebut dengan kias? Hati-hati mengalihkan makna hakikat ke kias atau majas mursal. Bisa bahaya itu nanti makna ayat. Ke musyrik pun bisa. Jadi tengok mana yang hakikat, mana yang majas. Qawwamun, majas, kias atau hakikat. Di ayat itu. Setahu saya, Ustaz, karena kan kosakata Arab ini banyak yang sama, Ustaz. Udah Jadi tahu lah kita itu, udah Iya. usah lagi dibahas itu. 12 juta kosakatanya, udah usah dibahas lagi itu. Kamusnya paling besar namanya Lisanul Arab, dah, udah selesai itu. Bukan itu persoalannya. Pemilihan semantik kata itu tadi, laksanakan atau dirikan? dirikan, Ustaz. Dirikan. Berarti arti ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, apa arti maqamam mahmuda? Tempat yang terpuji, Ustaz. Apa maksudnya itu? Sesuatu bahagian yang maksudnya tempat yang terpuji itu sesuatu yang Allah ridhoi nanti, Ustaz. Kenapa doa azan menyebut itu juga? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu. Maqamam. Apa maksudnya itu? Dan bangkitkanlah ke tempatnya. Maksudnya itu kalau secara apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah mendapatkan maqamam mahmuda. Oke. Jadi kita itu Baik, baca Al-Qurtubi. Jelas penjelasannya di situ. Tahu tafsir Al-Qurtubi? Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Baca di situ. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat-ayat ini? pelajaran yang dapat di sini adalah bahwa setelah kepayahan itu ada keindahan. Seperti kita bersusah untuk tahajud, pasti ada ganjaran yang terbaik. Yang kedua adalah bahwa setiap amal ibadah yang baik itu pasti disaksikan oleh para malaikat, Ustaz. Baik, barakallah, barakallah. Sadaqallahul azim.
Bapak Ibu hadirin, para peserta dan Dewan Hakim yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan berakhirnya nomor urut tampil 4, maka berakhirnya Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara cabang Tafsirul Quran Bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih kepada Majelis Hakim dan para peserta yang sudah tampil luar biasa. Selanjutnya, acara akan kita skors untuk rapat majelis serta isoma. Bapak Ibu hadirin para peserta dan Dewan Hakim yang kami hormati. Musabaqah Tilawatil Quran, cabang Tafsirul Quran, Bahasa Inggris akan kita laksanakan hari ini pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan para peserta dan Dewan Hakim hadir kembali di majelis ini tepat waktu agar musabaqah berjalan lancar. Pergi ke Jalan Wahid Hashim ke Ucok Durian. Hati-hati durinya tajam terkena tangan. Jeda sejenak kami berikan. Tarik nafas, mari kita santap kue hidangan. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.